Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan kami, channel YouTube Gemim Bukit Saitun Wanea Bumi Nyiur dalam program Gema Firman. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami terus punya kerinduan untuk belajar firman, karena firman sumber kekuatan, firman sumber semangat, karena kami percaya akan janji firman-Mu yang menyelamatkan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, bermohonlah kami kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar firman yang dibaca dan direnungkan, firman ini menjadi kekuatan, firman ini menjadi pegangan dalam langkah-langkah kehidupan yang kami jalani. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami mau mendengar dan melakukan setiap kehendak firman-Mu. Amin. Bagian firman yang akan kita baca di saat ini dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian bagian firman yang boleh kita baca. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara godaan, tentu kita akan memahami dulu arti kata godaan ini. Godaan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi pengertian sesuatu rasa ingin untuk merasakan kesenangan yang bisa dikatakan kesenangan berjangka pendek dan bisa mendatangkan mara bahaya dalam jangka yang panjang. Karena kalau bicara godaan berarti sesuatu yang ingin kita lakukan yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai warga gereja Masa Injili di Minahasa, kita ada di bawah tema mingguan menghalau godaan dengan firman Tuhan. Jadi dari tema ini kita sudah mendapat jawaban bagaimana cara kita, bagaimana tips kita, teknik kita atau strategi yang harus kita bangun untuk menghalau ataupun menghilangkan ataupun boleh katakan menolak berbagai bentuk godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Dalam kisah Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 di saat ini menkisahkan bagaimana Tuhan Yesus 3 kali dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa sebelum memulai pelayanannya. Karena itu dikatakan dalam ayat pertama pasal 4 ini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Yesus dibawa oleh Roh. Jadi
ketika Yesus hendak pergi ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, bukan iblis yang membawa Yesus ke padang gurun, tetapi roh Allah lah yang membawa Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis ke padang gurun. Jadi roh Allah membawa iblis ke Tuhan Yesus maksud saya ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah sampai di padang gurun, maka iblis mencobai Tuhan Yesus mulai dengan pencobaan yang pertama. Karena seperti yang dikatakan dalam bagian firman ini, setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, ya berarti berpuasa itu berpantang, tidak makan, tidak minum. Maka dalam kondisi fisik yang melemah itu, iblis sangat tahu bahwa keadaan Yesus lapar. Dan itu yang dikatakan di firman ini. Akhirnya laparlah Yesus. Dan ketika Yesus lapar, kesempatan inilah yang dipergunakan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Karena itu di ayatnya yang keempat, ayat ketiga, bagian B maksud saya, iblis mengatakan begini kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi apa respon dari Tuhan Yesus? Dalam keadaan yang lemah, dalam kondisi fisik yang lapar karena tidak makan oleh karena berpuasa, Yesus tidak dengan begitu saja mudah dan cepat tergoda dengan apa yang disampaikan oleh iblis. Karena di sini seperti mau menunjukkan godaan-godaan secara fisik yang dilontarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus menangkal godaan-godaan itu dengan sebuah perkataan firman. Dalam ayat 4, Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dan firman ini juga ada dalam kitab Ulangan pasal 8, ayatnya yang ketiga. Kalau kita membaca di situ juga ditulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Sama dengan tuh pujian yang selalu orang nyanyikan, "Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu." Jadi hidup dan kehidupan kita ada dalam kuasa dan kendali Tuhan, bukan dalam kuasa dan kendali dari si jahat iblis. Karena itu Yesus menangkal dengan perkataan firman, dengan perkataan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Karena itu memang kalau bicara kebutuhan-kebutuhan secara fisik dalam kehidupan ini, itu yang sering membawa kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tergoda. Coba kata manusiawi torang kang, torang saja bukan, mana mungkin torang bisa bertahan 40 hari, 40 malam lamanya nak makan. Satu hari saja torang nak makan, aduh rasa sama lemah, tidak berkekuatan lagi. Toh, bahkan bukan cuma godaan makan, tapi pun mau minum. Orang saja kalau misalnya dalam udara yang begitu panas, kok nak minum, aduh bisa membayangkan betapa dahaganya dia. Nah karena itu ketika Yesus ada dicobai oleh iblis, maka di sini sungguh menandakan bahwa inilah strategi yang dibangun oleh iblis ketika kita mengingat bagaimana juga iblis pernah mencobai Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden, dan ketika dicobai maka ditawarkan bahwa kalau ngana makan ini buah ini, aduh luar biasa apa yang akan terjadi dalam menghadapi kehidupan. Tapi manusiawi itu tergoda dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Karena kita selalu cepat sekali tergoda dengan sesuatu yang dari nampak luar yang sangat menggiurkan dalam kehidupan kita. Bahkan di saat-saat ketika kita dalam berbagai tekanan kehidupan, bisa dikatakan tekanan ekonomi, tidak ada apa-apa lagi, ada yang kita sangat butuhkan dan kita tidak bisa mendapatkan, maka dengan berpikir yang cepat, yang instan, kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu yang boleh saya katakan, manusiawi kita cepat sekali tergoda dengan apa yang ada di depan kita, cepat sekali tergiur dengan apa yang ada di depan kita. Dan kemudian hal yang kedua,
ketika dalam cobaan yang pertama, iblis tidak mampu mencobai Tuhan, Tuhan terluput dari cobaan iblis, maka dia mencobai Yesus untuk kedua kalinya. Iblis membawa ke kota suci, dia menempatkan Yesus di atas bubungan bait Allah. Jadi di atas bubungan bait berarti di tempat di mana orang-orang pada waktu itu datang beribadah di bait Allah, dan iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi di atas atap, boleh dikatakan atap atau bubungan bait Allah, atas atap dari bait Allah itu, dan kemudian iblis mau mencobai Tuhan Yesus, sehingga dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini pencobaan yang kedua dalam ayat 5. Tapi apa respon Yesus? Dia katakan juga, dia merespon juga dengan firman. Dia katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, iblis ingin supaya Tuhan Yesus memamerkan kekuatan yang dia miliki. Iblis ingin supaya Yesus terkenal, karena kan waktu itu tempat atau bait Allah berkumpul banyak orang. Sehingga akan diperlihatkan ketika Yesus menjatuhkan diri ke bawah dan tidak terjadi apa-apa, dia mau menunjukkan bahwa dia ternyata punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi tidak mudah tergoda dengan tipu muslihat dari sang iblis. Saudara-saudaraku, kalau bicara sanjungan, bicara popularitas dalam kehidupan, pamer kekuatan, pamer apa yang kita miliki, sering kita ingin itu dilihat dan disaksikan oleh orang banyak dalam kehidupan ini. Karena itu kita belajar untuk menangkal setiap godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita lewat bagaimana kita mampu menyampaikan kebenaran firman. Kita mampu dengan argumen-argumen kita tentang apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang ketiga, iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kebanggaannya. Jadi iblis menawarkan kekuasaan, iblis menawarkan kemegahan dunia kepada Yesus. Kalau kita membaca ayat 9 bagian B, tetapi ada satu syarat untuk mendapatkan itu semua. Karena iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kata jika ini sebuah pengecualian. Jadi ketika iblis ingin memberikan sesuatu, maka ada hal yang dia tuntut dari apa yang dia berikan. Beda dengan Tuhan Yesus. Dia telah rela memberikan nyawanya ganti saya dan saudara-saudara yang berdosa karena satu alasan. Dia mengasihi saya dan juga mengasihi saudara-saudara. Nah, karena itu ketika kita mengasihi, tentu kita akan memberi tanpa menuntut imbalan, tanpa menuntut balas dari apa yang kita beri kepada seseorang. Dan itu yang Yesus katakan kepada iblis dalam ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau saja berbakti." Jadi jangan sampai ada begitu banyak tawaran, kemegahan, popularitas, kedudukan dan jabatan, sehingga kita menduakan Tuhan dalam hidup ini. Karena perkataan firman ini sungguh menguatkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Hanya kepada Tuhan kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan kita. Jangan percaya kepada Tuhan, tapi percaya lagi kuasa-kuasa di luar Tuhan yang menurut kita bisa menjawab setiap pergumulan, persoalan kehidupan kita. Jangan mudah digoda dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang hanya memberi kesenangan, kenikmatan sesaat saja, tetapi membawa kebinasaan dalam kehidupan kita. Karena itu hanya dengan sujud menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka kita akan boleh menikmati kemenangan di tengah berbagai godaan-godaan dan cobaan-cobaan kehidupan. Saya mau ingatkan, jangan hanya karena kekuasaan, jangan hanya karena juga cinta bagi anak-anak muda, jangan cuman karena love, hanya karena cinta sampai mengkhianati sama dengan Yudas Iskariot, menjual Tuhan Yesus, cukup Yudas. Jangan hanya karena cinta
cinta yang sesaat, akhirnya torang menjual Tuhan Yesus. Kita mudah tergoda dengan tawaran-tawaran di mana lingkungan tempat di mana kita bergaul. Tapi milikilah keyakinan iman yang teguh. Karena iblis tahu sudah di mana kelemahan kita. Tetapi Tuhan kita yang paling tahu juga kelemahan kita. Tuhan akan membiarkan kehidupan kita dicobai, digoda oleh iblis. Tapi ketika kita bertahan, mari torang membawa torang pe kehidupan dengan selalu bersaat teduh, membaca firman, berdoa. Toh sama dengan kalau misalnya boleh saya katakan ketika ada godaan-godaan, menyanyi Joto Kidung Jemaat 436. Lawanlah godaan. Toh jadi kekuatan bagi kita. Jadi ketika ada sesuatu yang bertentangan, torang tahu tuh firman bilang nem boleh, maka mari torang langsung berdoa, Tuhan tolong pak kita. Tuhan kasih kekuatan bagi kita, Tuhan mampukan kita supaya mampu tergoda dan dirayu dengan godaan-godaan yang hanya memberikan kenikmatan sesaat, tetapi sungguh membawa ketidaktenangan sepanjang kehidupan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan kehidupan kita, sehingga kita akan tetap memandang hanya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kalau kita mampu bukan karena torang pe kekuatan, karena torang manusia punya kekuatan yang terbatas, tapi di dalam Tuhan yang tak terbatas itu yang akan memampukan kita untuk menepis dan menghalau setiap godaan yang datang silih berganti. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang selalu mengingatkan dan meneguhkan kami, bahwa kami pun harus selalu belajar firman, menjadikan firman sebagai kegemaran, agar kami mampu menangkau dan menghalau setiap godaan-godaan yang datang silih berganti. Karena kami selalu membawa diri pada belajar firman. Karena kami pun mampu menangkal setiap godaan dengan memperkatakan apa yang dikatakan firman dan bukan apa yang dikatakan oleh pikiran-pikiran manusia kami yang terbatas. Berkati kami semua Tuhan yang telah membaca, yang telah mendengarkan firman. Biarlah lewat gema firman ini, saudara-saudara kami yang membaca dan mendengar terberkati, kehidupan beriman terus termotivasi untuk selalu berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Lindungi dan jaga kami Tuhan, berkati kami dalam berbagai usaha tugas kerja, mata pencarian yang kami tekuni setiap hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, ini kami yang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat channel YouTube dalam program Gema Firman, Gemim Bukit Saitun, Wanea Bumi Nyiur. Shalom, damai di hati.